Selamat pagi Bu Sri, perkenalkan saya Dr. Fitri, dokter yang berjaga pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sri, Dok. Ibu Sri umurnya berapa? 23 tahun, Dok. Alamatnya di mana Ibu? Di Wamea, Dok. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa Ibu? Ibu rumah tangga, Dok. Ibu rumah tangga. Apa ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini, Dok, saya nyeri dada sebelah kiri, Dok. Oh, Ibu rasa nyeri dada ya sebelah kiri. Nyerinya itu sejak kapan Ibu? Timbulnya pada saat apa? Timbulnya sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu, Dok. 1 bulan yang Dan lalu. kadang nyerinya datang kalau saat melakukan aktivitas yang berat, Dok. Nyerinya pada saat melakukan aktivitas yang berat ya Ibu. Kemudian nyerinya itu Bu, apakah terus menerus atau bagaimana Ibu? Nyerinya, Dok, kurang lebih 20 menit. Kalau berkurang saat istirahat, Dok. Oh, nyerinya berarti sekitar 20 menit ya Ibu, kemudian berkurang pada saat istirahat. Kemudian yang rasa nyerinya itu Ibu, bagaimana? Apakah nyerinya seperti nyeri tertekan atau rasa panas? Nyerinya, Dok, nyeri tertekan. Nyeri tertekan ya. Kemudian Ibu, apakah Ibu rasa nyerinya itu hanya di bagian dadanya Ibu saja atau Ibu rasa menjalar juga seperti di lengannya Ibu atau di punggungnya Ibu? Nyerinya, Dok, di lengan sebelah kiri. Menjalar ya sampai Iya. lengan sebelah kiri ya Ibu? Iya, Dok. Kemudian Ibu, apakah Ibu rasa gejala lain seperti Ibu rasa jantungnya Ibu berdebar-debar atau Ibu rasa sesak nafas, mual? Gejala lainnya, Dok, kayak sesak napas, kadang mual muntah, Dok. Sesak nafas, mual dan muntah ya Ibu. Kemudian Ibu, apakah Ibu pernah rasa jadi seperti ini sebelumnya atau mungkin Ibu punya riwayat penyakit jantung? Tidak pernah, Dok. Tidak pernah ya. Kalau anggota keluarganya Ibu, apa ada yang pernah alami hal serupa atau mungkin punya riwayat penyakit jantung juga? Tidak ada, Dok. Tidak ada ya. Baik Ibu Sri, saya cross check ya, saya ulangi. Jadi Ibu Sri umur 23 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga, alamat Wameo, datang dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri. Nyerinya dialami sudah sekitar 1 bulan yang lalu. Kemudian nyerinya timbul pada saat melakukan aktivitas yang berat. Kemudian nyerinya itu terjadi sekitar 20 menit dan berkurang pada saat istirahat. Nyerinya rasa nyeri tertekan. Kemudian Ibu rasa juga nyeri pada mengalami penjalaran nyeri pada lengan sebelah kiri. Kemudian Ibu rasa gejala lain seperti sesak nafas, kemudian mual dan juga muntah. Tidak ada riwayat penyakit jantung pribadi dan juga tidak ada riwayat keluarga yang alami hal yang sama. Apakah sudah cocok seperti itu Ibu Sri? Iya, Dok. Baik Ibu Sri, jadi saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk menunjang diagnosa Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik Ibu Sri, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, Ibu terdiagnosa menderita PJK. Apa PJK, Dok? PJK itu singkatan dari penyakit jantung koroner. Jadi jantung kita itu berfungsi untuk memompa darah sehingga membutuhkan oksigen dan juga nutrisi. Nah, yang menyuplai darah ini itu namanya arteri koroner Ibu. Jadi apabila arteri koroner ini tersumbat, bisa jadi itu karena lemak atau pembekuan darah, ini akan mengganggu suplai darah ke otot jantung Ibu. Nah, ini yang disebut dengan PJK yang Ibu alami. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi PJK ini Bu. Ada 2 faktor. Ada faktor yang bisa diubah dan ada faktor yang tidak bisa diubah. Untuk faktor yang bisa diubah itu seperti misalnya hipertensi bisa dikontrol, kemudian diabetes bisa dikontrol, kemudian juga ada obesitas itu bisa dikurangi berat badannya ke batas ideal, kemudian merokok bisa dihentikan. Untuk faktor-faktor yang tidak bisa diubah itu seperti umur, jenis kelamin, kemudian riwayat penyakit jantung pribadi dan juga riwayat penyakit jantung pada keluarga. Nah, apabila PJK ini tidak bisa ditangani dengan baik, maka bisa menimbulkan komplikasi, Ibu. Bisa menimbulkan komplikasi yang bisa membahayakan nyawa. Yang pertama itu misalnya apabila otot jantung tidak mendapat suplai darah secara baik, itu bisa menyebabkan otot jantung mati. Nah, kalau dia mati, maka otot jantung tidak bisa menjalankan tugasnya secara maksimal. Nah, ini disebut dengan gagal jantung, Ibu. Yang kedua, apabila bisa terjadi juga masalah di otak Ibu. Apabila terjadi penyumbatan di otak, itu bisa lagi jadi stroke. Kemudian bisa juga terjadi di mata Ibu. Hipertensi yang tinggi bisa menyebabkan
rusaknya pembuluh darah di mata. Nah, ini juga bisa menyebabkan yang disebut dengan retinopati hipertensif. Selanjutnya bisa juga menyebabkan gagal ginjal. Apabila terjadi penyumbatan di ginjal, terjadi gagal ginjal, itu ibu komplikasinya. Nah, untuk mencegah komplikasi ini kita bisa lakukan beberapa pencegahan. Ada yang namanya pencegahan dengan obat-obatan dan pencegahan tanpa obat-obatan. Untuk pencegahan tanpa obat-obatan itu yang pertama dan yang paling utama itu adalah ibu modifikasi gaya hidup, ubah pola hidup, misalnya merokok itu bisa dikurangi dan lebih bagus lagi untuk dihentikan, kemudian rajin olahraga, kemudian misalnya ada obesitas itu bisa diturunkan BB-nya untuk sampai ke batas idealnya, kemudian kurangi makan makanan yang berlemak ibu, seperti gorengan, junk food, perbanyak makanan yang mengandung lemak baik seperti alpukat, kemudian itu olive oil, minyak ikan, perbanyak makanan serat dan vitamin seperti sayur dan buah-buahan, dan juga makan makanan yang tinggi omega. Kemudian untuk obat-obatan, pencegahan dengan obat-obatan, jadi ibu ada beberapa jenis obat. Yang pertama itu ada obat antiplatelet. Singkatnya, kerjanya obat antiplatelet ini untuk mengencerkan darah supaya darah tidak membeku dan juga tidak terjadi penyumbatan. Contoh obatnya itu ibu seperti aspirin. Kemudian ada juga namanya vasodilator. Nah, vasodilator ini untuk melebarkan pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya lebar, maka tidak terjadi penyumbatan. Contoh obatnya itu seperti nitrogliserin. Kemudian ada lagi namanya ibu calcium channel blocker. Nah, kerjanya calcium channel blocker ini untuk mencegah terjadinya penyempitan pembuluh darah dan juga untuk menurunkan kerja otot jantung. Contoh obatnya itu seperti amlodipin. Kemudian juga ibu ada yang namanya beta blocker. Kerjanya itu kurang lebih sama untuk menurunkan kontraktilitas jantung. Jadi ibu sejauh ini setelah apa yang saya jelaskan, apakah ibu sudah mengerti? Mengerti dok. Baik, apa ada yang ibu ingin tanyakan lagi? Tidak ada dok. Baik ibu, terima kasih banyak ibu atas waktunya. Semoga ibu sehat selalu dan lekas sembuh ibu. Terima kasih ibu. Iya dok, sama-sama. Selanjutnya itu penulisan resep obat. Dimulai dari ada inskripsio. Inskripsio itu berisi identitas dokter yang terdiri dari nama, nomor izin praktek dokter, alamat, dan juga nomor telepon. Selanjutnya ada nomor resep, yaitu misalnya 001, kemudian ada nama kota dan juga tanggal penulisan resep. Kemudian untuk penulisan resep kita mulai dengan tanda R. Ini disebut sebagai superskripsio, di mana tanda R ditulis pada bagian kiri pada setiap penulisan resep. Tanda ini singkatan dari resip yang berarti ambilkan. Kemudian kita tulis jenis obatnya, yaitu kita sebut dengan preskripsio. Preskripsio ini berisi inti resep seperti nama setiap jenis obat, kemudian jumlah obatnya yaitu captopril dengan sediaan tablet dengan dosis 12,5 mg. Kemudian ada jumlah obat yang diawali dengan huruf NO, kemudian jumlahnya ditulis dengan angka Romawi. Kemudian ada signatura. Signatura ini merupakan singkatan dari signa yang disingkat dengan huruf S yang berisi aturan pemakaian obat. Kemudian yaitu aturan pakainya itu 3 DD yang berarti dosis per hari, tab 1. Kemudian AC yaitu antekonam yang berarti sebelum makan. Selanjutnya yaitu subskripsio, garis yang diikuti dengan paraf dokter. Selanjutnya di bawah ada identitas pasien yang terdiri dari pro, umur, dan juga alamat, yaitu nama Nyonya X, umur 23 tahun dengan alamat Jalan Pritis.